Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat luas? Ya terang gitu. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Indonesia tanah air beta pusaka abad. Soeharto, sosok satu ini memang tak bisa begitu saja kita lupakan. Terlepas dari hal-hal buruk yang ditinggalkannya selama hidup, jasa-jasanya bagi Indonesia khususnya rakyatnya memanglah besar. Mulai dari dolar yang hanya 2.500-an, sampai kehidupan yang lebih pasti dan terjamin. Sayangnya, kasus-kasus besar yang membelitnya, membuat kredibilitasnya sebagai sosok paling berpengaruh kala itu, turun drastis. Lepas dari kepemimpinannya sebagai kepala negara, sosok Soeharto memang sangat unik. Pria dengan julukan The Smiling General ini, kehidupannya sangat bersahaja jika dilihat dari tampilannya sehari-hari. Tak hanya itu, Soeharto juga terkenal akan aturan hidup yang sangat Jawa sekali, dan mengaplikasikan hal-hal tersebut ke tiap sisi kehidupannya. Budaya Jawa sendiri juga memiliki keterkaitan dengan yang namanya klinik, mistis dan sejenisnya. Hal ini pun ternyata juga tak lepas dari sosok Soeharto. Berikut adalah beberapa bukti jika sang mantan presiden tersebut memang erat dengan hal-hal yang berhubungan dengan klinik dan mistis. Bukti yang pertama, Pak Soeharto punya banyak koleksi benda-benda pusaka. Jika Soekarno memiliki tongkat yang katanya menyimpan suatu kekuatan, hal yang sama juga dilakukan oleh sang penerus. Namun, bukan tongkat, melainkan benda-benda pusaka khas Jawa. Mulai dari lukisan, keris, batu, tombak dan juga sebuah gong. Jumlah koleksinya sendiri terhitung sangat banyak. Tapi, hanya beberapa saja yang jadi benda paling disayang tokoh yang disebut Bapak Pembangunan ini. Konon, salah satu koleksi Soeharto adalah sebuah keris bernama Kelus Kemukus. Dikatakan, keris ini sangat sakti. Ketika keris ini dilepaskan dari sarungnya, si pemegang keris akan serta-merta menghilang. Saat dimasukkan lagi, maka sosok yang memegangnya akan kembali kasat mata. Tak hanya keris tersebut, Soeharto juga memiliki sebuah batu bernama Merah Delima. Batu bertuah ini dipercaya sebagai jimat sang mantan presiden untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Masih banyak lagi benda-benda pusaka milik Soeharto yang lain, dan konon masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Yang kedua, sering melakukan pertapaan. Sepertinya sudah menjadi hal yang wajar jika para pemimpin negara, khususnya di Indonesia, berdiam diri melakukan pertapaan. Tujuannya mungkin untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Dulu, Bung Karno dikatakan pernah melakukan pertapaan di Alas Purwo, dan ternyata begitu pula halnya dengan Soeharto. Di dalam ulasan sebuah media nasional terkemuka, dikatakan jika sang mantan presiden memiliki banyak sekali tempat pertapaan. Setidaknya ada 10 titik yang berbeda. Misalnya saja di Gua Jambe, Gunung Serandil, Gunung Lawu, Gua Semar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tak hanya untuk menenangkan diri, ada pula yang mengatakan jika praktik pertapaan yang dilakukan Soeharto sebagai implementasi dari ilmu kebatinan yang dimilikinya. 3. Tusuk konde bertuah Ibu Tien Soeharto. Satu lagi benda mistis yang banyak diceritakan ada di sekitar sosok Soeharto. Benda ini adalah tusuk konde yang selalu menemani Ibu Tien kemanapun beliau pergi. Konon, tusuk konde ini benar-benar bertuah.
Bahkan lantaran ini pula, tokoh yang kerap disapa Pak Harto tersebut bisa bertahan memimpin Indonesia hingga 32 tahun. Kepercayaan ini makin kuat dengan fakta makin turunnya kepercayaan rakyat kepada Soeharto tak lama setelah sang pendamping meninggal dunia. Bahkan, selang beberapa waktu, Desmiling General pun lengser seketika. Mengenai tusuk konde bertuah tersebut, konon masih ada di suatu tempat yang tersembunyi dengan baik. Menurut para pakar, mendapatkan benda bertuah ini tidak mudah. Namun ketika berhasil digenggam, maka dipercaya akan langsung mendatangkan kemakmuran. 4. Patung Soeharto yang tak kalah mistis. Ternyata tak hanya ketika hidup saja Soeharto kerap dihubung-hubungkan dengan mistis, ketika sudah meninggal ternyata hal tersebut juga belum bisa terlepas darinya. Hal ini dibuktikan oleh seorang seniman patung bernama Purjito, yang suatu ketika diminta membuat 6 buah patung untuk dipajang di Museum Kepresidenan, Bogor. Diceritakan, jika Purjito telah menyelesaikan ke-6 patung tersebut, dan hanya menyisakan sentuhan akhir saja. Malam harinya, pria tersebut tidur di bengkelnya untuk sekalian merampungkan patung Soeharto keesokan harinya. Namun ketika malam hari, Purjito ternyata memimpikan sosok sang mantan presiden. Pur bercerita, jika sosok Soeharto yang mendatanginya berpakaian serba putih sambil tersenyum. Dalam mimpinya, sosok karismatik satu ini mengatakan, jika patung yang dibuat oleh Purjito masih salah di 6 tempat. Uniknya, ketika patung ini dibawa ke kerabat Soeharto, ternyata benar, masih ada salah di 6 titik tersebut. Purjito pun terperanjat dan jadi yakin kalau sosok yang ada dalam mimpinya tersebut adalah Pak Harto sendiri. 5. Makam Soeharto yang juga kental dengan mistis. Astana Giribangun adalah lokasi tempat persemayaman terakhir keluarga presiden kedua kita itu. Hingga sekarang, masih banyak orang-orang yang mengunjunginya untuk berziarah dan berdoa, agar sekarang ini bisa seenak zaman Pak Harto. Konon, makam ini juga masih tidak bisa dilepaskan dari yang namanya mistis. Kejadian ini sempat menggegerkan banyak orang. Kejadiannya sendiri sebenarnya adalah ketika prosesi benda bumi, yakni semacam ritual sebelum makam digali. Ketika itu, suasana setempat nampak tenang dan damai. Menurut banyak orang, hal ini tanda jika jasad sang presiden kedua tersebut diterima. Yang paling mengejutkan adalah ketika proses menancapkan linggis. Pasalnya, pada hentakan ketiga, seperti terdengar suara letusan keras sekali dan menggema. Hadirin pun bingung dengan fenomena tersebut dan tidak mengetahui dengan jelas di mana sumber suaranya. Kemudian sang juru kunci ketika itu mengatakan jika suara tersebut gaib, artinya hanya bisa didengar oleh orang-orang tertentu saja. Kejadian seperti ini ternyata tak hanya terjadi sekali. Para peziarah juga mengatakan kerap mendengar suara ledakan keras, namun ketika dijelaskan mereka langsung mengerti. Sang juru kunci berpesan kepada banyak orang agar selalu menjaga hati sebelum mengunjungi tempat ini. Sebenarnya tak hanya sosok Soeharto saja yang kerap dihubung-hubungkan dengan hal gaib. Presiden pertama kita, Soekarno, katanya juga demikian. Salah satu buktinya adalah tongkat kebanggaannya, yang konon mengandung sesuatu yang magis, serta sebuah lukisan dirinya yang konon matanya bisa bergerak sesuai dengan yang melihat. Terlepas dari hal gaib yang menaungi keduanya, mereka adalah sosok yang sangat penting bagi Indonesia. Soekarno sebagai pembebas kita dari penjajahan, serta Soeharto yang berhasil membangun negeri ini hingga besar dan menjadikan masyarakat makmur.